Kalian, selamat berjumpa yang penuh dengan kegembiraan. Pak Guru berharap bahwa kalian di sana baik-baik saja, karena Pak Guru di sini dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, di pagi hari ini kita akan melanjuti materi pelajaran bahasa Inggris kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Ya, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, good morning, student. Okay, I wish all of you are fine, because I'm here fine too. Oke. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Ya. Seperti yang Pak Guru katakan tadi bahwa kita akan melanjuti materi pelajaran kita minggu lalu. Ya. Ya, sebelum kita melanjuti pelajaran kita atau membahas pelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru berharap bahwa anak-anak sekalian di sana boleh memperhatikan pelajaran kita di pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena pengetahuan bahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris yang pagi hari ini kita sama-sama belajar itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita lanjut. Oke, kita masuk pelajaran kita yang kedua atau lesson 2. Ya, lesson 2. Di lesson 2 ini kita akan belajar tentang sport and leisure. Sport and leisure. Ya, itu artinya olahraga dan waktu senggang. Olahraga dan waktu senggang. Apa yang akan kita pelajari di lesson 2 ini? Ya, yang akan kita pelajari adalah hobbies atau kegemaran. Atau bisa juga kita bilang hobi ya. Kegemaran. Tujuan apa? Apa yang menjadi tujuan dari pelajaran yang akan kita pelajari pagi hari ini? Ya. Tujuan yang pertama adalah dengan mempelajari pelajaran ini, para siswa sekalian itu dapat menyebutkan nama-nama hobi dalam bahasa Inggris dengan lafal dan ucapan yang benar. Ya, jadi tujuan yang pertama di subtema ini tentang hobi adalah agar peserta didik sekalian dapat menyebutkan nama-nama hobi dalam bahasa Inggris dengan lafal dan ucapan yang benar. Tujuan yang kedua adalah agar para peserta didik sekalian itu dapat bertanya hobi teman atau dapat bertanya hobi siapa saja yang kalian jumpai dengan menggunakan bahasa Inggris dengan lafal dan ucapan yang benar. Jadi tujuan yang pertama adalah menyebutkan nama-nama hobi dalam bahasa Inggris dengan lafal dan ucapan yang benar. Dan yang kedua adalah agar para siswa sekalian dapat menanyakan atau dapat bertanya hobi teman dengan menggunakan bahasa Inggris dengan lafal dan ucapan yang benar. Tujuan yang ketiga adalah dari pelajaran ini khususnya di subtema 1 atau subtema hobbies. Agar para peserta didik sekalian itu dapat menjelaskan hobi diri sendiri dengan menggunakan bahasa Inggris dengan lafal dan ucapan yang benar.
Ya. Jadi di sini ada 3 tujuan ya yang akan kita peroleh, yang akan kita dapati lewat pelajaran di pagi hari ini. Oke, kita langsung saja membahas dari masing-masing tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, kita masuk yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui hobi-hobi yang biasanya kita temukan atau biasanya yang kita alami atau kita ketahui dari setiap teman-teman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu bahwa setiap kita atau setiap manusia mempunyai atau memiliki hobi atau kegemaran yang berbeda. Jadi tidak semua orang memiliki hobi yang sama. Bisa juga sama, tetapi itu tidak semuanya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang hobinya sama. Misalnya hobinya suka menggambar. Mungkin beberapa orang kita yang punya hobi yang sama tentang menggambar. Atau punya hobi yang lainnya. Di sini Pak Guru menunjukkan beberapa jenis hobi. Beberapa jenis hobi yang seharusnya kita ketahui. Seharusnya kita ketahui. Ya, di sini Pak Guru memberikan ada 2 versi, ada bahasa Indonesianya dan ada bahasa Inggrisnya. Ternyata jenis hobi dan di sebelah kanan itu artinya. Ya, kita lihat satu persatu. Ya, biasanya yang pertama adalah reading. Ya, hobinya reading. Artinya ada reading, artinya membaca. Ya, reading, membaca. Oke, yang kedua swimming, berenang. Ya. Cooking, memasak. Dancing, menari. Fishing, memancing. Traveling, jalan-jalan, bepergian atau piknik. Jadi traveling itu bisa jalan-jalan, artinya itu bisa jalan-jalan, bisa bepergian dan juga bisa piknik. Ya. Berikut, hobi yang berikut adalah playing futsal. Ya. Playing futsal, artinya bermain futsal. Ya, jadi sekali lagi, ya ada reading, membaca, swimming, berenang, cooking, memasak, dancing, menari, fishing, memancing, traveling, jalan-jalan, bepergian, piknik. Ya, playing futsal, bermain futsal. Jadi ini beberapa vocabulary, ya, important vocabulary, kosakata penting dalam bahasa Inggris berkaitan dengan hobi, ya, important vocabulary about hobbies. Ya, itu beberapa, ada 7, there are 7. Ya, next, masih ada lagi. Ya, masih ada lagi. Ya, lanjutan dari yang pertama tadi. Ya, berikut adalah playing the violin. Playing the violin. Ya, bermain biola. Mungkin ada kita yang hobinya bermain biola. Oke, yang berikut playing football. Bermain bola kaki. Ya. Playing basketball. Minta maaf, ini kurang hurufnya, huruf B-nya kurang ya. Minta maaf. Ini kurang N. Sedangkan ini kurang B. Ya, playing basketball. Ini bermain bola basket. Ya, watching, menonton. Bisa juga watching television, menonton televisi. Ya, hiking, ya, mendaki. Ya, gardening, berkebun. Ya, drawing, menggambar. Ya, once again, playing the violin, bermain biola. Playing football, bermain bola kaki. Playing basketball, bermain bola basket. Watching, menonton. Hiking, mendaki. Gardening, berkebun. Drawing, menggambar. Ya. Itu adalah beberapa jenis hobi yang juga biasanya kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, berikut lagi masih ada lagi ya. Masih ada lagi. Hobi itu banyak, ya, atau kegemaran itu banyak. Ya, ada di sini ada juga yang namanya diving. Ya, diving artinya menyelam.
Yang ada kan orangnya hobinya menyelam, hobinya diving, ya menyelam. Ya, shopping, berbelanja. Hobinya berbelanja, shopping, berbelanja. Berikut, riding horse, berkuda. Riding horse, berkuda. Ya, riding bicycle, bersepeda. Writing, menulis. Ya, jogging, lari pagi. Ya, atau painting, melukis. Ya, painting, melukis. Jadi ini yang tadi yang seperti yang Pak Guru tunjukkan tadi itu adalah macam-macam hobi atau jenis-jenis hobi yang biasanya kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti yang Pak Guru katakan tadi bahwa mungkin di antara kita punya hobi yang sama dan mungkin juga kita punya hobi yang berbeda dan itu tidak masalah ya. Tidak masalah. Intinya adalah kalian harus tahu hobi-hobi ini dalam bahasa Inggrisnya itu apa. Harus tahu. Ya, oleh karena itu sebelum kita lanjut Pak Guru berharap bahwa kosakata atau vocabulary tentang hobi, nama-nama hobi ini para peserta didik sekalian di rumah harus belajar dengan menghafalnya ya, menghafalnya dengan baik. Karena ini penting sekali. Ya, kita lanjut next. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah menanyakan hobi. Ya, ask about hobbies. Asking about hobbies. Menanyakan hobi. Bagaimana kita menanyakan hobi seseorang atau bagaimana kita menanyakan hobi teman kita dalam bahasa Inggris? Nah, kalau kita mau menanyakan hobi orang, tapi kalau kita tidak tahu cara menanyakan dalam bahasa Inggris, otomatis kita tidak bisa mau menanyakan atau mau mengetahui hobi teman atau orang lain, ya. Oleh karena itu di sini Pak Guru akan tunjukkan bagaimana cara kita menanyakan hobi orang atau teman kita dalam bahasa Inggris. Ya, kita langsung saja. Ya, untuk menanyakan hobi seseorang, kalimat tanya yang biasanya digunakan adalah sebenarnya ada banyak ya, ada banyak cara untuk menanyakan hobi. Ya, tapi di sini Pak Guru cukup menunjukkan dua cara saja ya, dua cara untuk menanyakan hobi, ya, untuk menanyakan hobi. Masih ada banyak selain dua yang Pak Guru tunjukkan ini, masih ada beberapa yang banyak. Tapi untuk sementara, para peserta didik sekalian cukup mengetahui dua ini saja ya, cukup dua ini saja. Ya, kita lanjut saja. Kalimat tanya yang digunakan yang pertama yang biasanya kita gunakan untuk menanyakan hobi adalah what is your hobby? What is your hobby? What is your hobby? Apa hobimu? Atau hobimu apa? Sama ya. What is your hobby? Ini kalimat tanya yang biasanya digunakan ya. Yang ini sering sekali bahkan selalu kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. What is your hobby? Hobimu apa? Ya, itu kalimat tanyanya. Berhubung hari ini kita tanya bagaimana menanyakan hobi dalam bahasa Inggris, berarti harus ingat ya. Untuk menanyakan hobi seseorang, berarti kalimat tanya yang harus kita gunakan adalah yang harus kita pakai untuk menanyakan hobi orang lain atau teman kita itu seperti ini. What is your hobby? Apa hobimu? Kalau sudah ada kalimat tanya seperti begini, otomatis ya, bagaimana cara menjawabnya? Kalau kita menanyakan hobi seseorang begini, bagaimana cara jawabnya? Cara jawabnya begini. Ya, cara jawabnya begini. Jadi ketika kita menanyakan what is your hobby? Apa hobimu? Maka teman kita akan menjawab, my hobby is cooking. My hobby is cooking. Hobiku adalah memasak. Di sini cooking yang ini kita bisa ganti dengan jenis hobi kita masing-masing. The cooking di sini dalam hal ini temannya menjawab karena hobinya adalah memasak, makanya dia di sini dia menyebutkan cooking. Kalau kita menanyakan kepada orang lain dan hobi orang lain itu akan berbeda, berarti yang cooking ini dia akan menggantikan dengan jenis hobinya yang lain. Misalnya, what is your hobby? My hobby is drawing.
what is your hobby? My hobby is writing. Bisa juga begitu. Atau bisa juga, what is your hobby? My hobby is swimming. Bisa juga seperti itu. Jadi berbeda ya, jadi berbeda. Tidak selamanya harus cooking. Oleh karena itu cooking ini kita bisa ganti dengan jenis-jenis hobi yang sudah Pak Guru tunjukkan tadi ya. Ada banyak, ada 21 hobi tadi sudah sempat Pak Guru tunjukkan ya. Jadi di sini Pak Guru mau tegaskan bahwa ini cara menanyakan hobi seseorang. Ini kalimat tanyanya begini, what is your hobby? Dan cara menjawabnya ini, my hobby is cooking. Ya, my hobby is cooking. Atau bisa juga, what is your hobby? I like cooking. Atau I love cooking. Itu nanti sebentar cara kedua. Cara kedua. Oke. Ini cara yang pertama. Kita lanjut ke cara yang kedua. Bagaimana kita menanyakan hobi seseorang dengan menggunakan kalimat bahasa Inggris sederhana. Oke. Yang pertama tadi adalah what is your hobby? Yang kedua adalah what do you like doing? What do you like doing? What do you like doing? Apa yang suka kamu lakukan? Atau kau suka buat apa? Kan sama, itu namanya kalau apa yang kau suka, itu berarti sesuatu yang lebih menonjol atau lebih sering kita suka buat itu apa? Sama, itu sama juga. Kalau namanya sesuatu yang paling sering atau lebih banyak kita lakukan atau suka sekali kita buat, itu disebut dengan hobi atau kegemaran ya. Jadi sama, what is your hobby? Sama juga dengan what do you like doing? Apa hobimu? Apa yang suka kamu lakukan? Kalau ada pertanyaannya what do you like doing? Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya bisa juga seperti begini. I like swimming and dancing. Saya suka berenang dan menari. Atau bisa juga I love swimming and dancing. Saya suka berenang dan menari. Sama saja. Bisa I like swimming and dancing. Bisa juga I love swimming and dancing. Sama. Like and love it the same meaning. Punya arti yang sama ya. Dalam hal ini adalah suka. Suka. Jadi di sini sekali lagi Pak Guru tegaskan bahwa untuk menanyakan hobi, kalimat tanya yang biasanya kita gunakan itu ada banyak, sebenarnya ada banyak. Tapi di sini Pak Guru cukup menunjukkan dua cara saja. Cara yang pertama adalah what is your hobby? Dan ini cara menjawabnya. My hobby is cooking. Cookingnya ini kita bisa ganti dengan jenis hobi yang lain. Cara tanya yang kedua untuk menanyakan hobi, kita bisa gunakan dengan cara ini. What do you like doing? What do you like doing? Cara jawabnya adalah I like swimming and dancing. Atau bisa juga I love swimming and dancing. Di sini kenapa like garis miring love? Karena di sini Pak Guru mau menulisnya masing-masing, cuman ya untuk menghemat waktu Pak Guru mempersingkatnya seperti begini ya. Ini dengan artian bahwa kita bisa memilih salah satu di antara mereka. Bisa pakai I like swimming and dancing, bisa juga I love swimming and dancing. Jangan menulis dua-duanya ya, tidak boleh. Jadi sekali lagi untuk menanyakan hobi, kalimat tanya yang harus kita gunakan atau biasanya digunakan adalah what is your hobby? What do you like doing? Dengan cara jawabnya yang berbeda. Oke. Itu kalimat tanyanya. Oke, kita lanjut. Ya, untuk tujuan yang pelajaran kita di pagi hari ini, tujuan yang terakhir adalah ya, kita menjelaskan hobi diri sendiri ya. Kita menjelaskan hobi diri sendiri. Menjelaskan hobi diri sendiri. Jadi kita mau menunjukkan atau mau memperkenalkan kepada orang lain bahwa ini hobi saya, ini saya dan ini hobi saya, ini saya dan ini kegemaran saya. Pak Guru tunjukkan, misalnya dalam bahasa Indonesia. Oke. Misalnya, saya adalah Anton. Hobi saya adalah memancing. Itu bahasa Indonesianya.
bagaimana bahasa Inggrisnya? Nah, kalau bahasa Inggrisnya lihat, I am Anton. Nah, my hobby is fishing. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan. Pak Guru akan tunjukkan. Di sini misalnya number 1, I am Anita. I am Anita. Oke. My hobby is dancing. Atau bisa juga I am Anita. I like dancing. Atau I am Anita. I love dancing. Nah, sama saja ya. Nah, semuanya menunjukkan atau menjelaskan hobi. Ya, ini ya. Itu Anita yang sedang bergaya dalam gaya tarinya ya. Nah, oke, jadi ini menjelaskan bagaimana kita menjelaskan hobi kita sendiri. Begini, I am Anita, my hobby is dancing. Bisa juga I am Anita, I love dancing. Atau I am Anita, I love atau I like dancing. Nah, yang begitu. Nah, itu contoh yang pertama. Oke. Next example, the second, yang kedua, misalnya I'm John. Ya, I'm John. I'm John. I like swimming. Saya John, saya suka berenang. Bisa juga, kita bisa juga menjelaskan dengan cara John ini dia bisa menjelaskan dengan cara ini. I am John, I love swimming. Atau bisa juga I am John, my hobby is swimming. Bisa juga ya kayak begitu. Ya. Itu contoh yang kedua. Ya, contoh yang terakhir. I'm Ayu. I love cooking. Ya, bisa juga kita bisa pakai I'm Ayu. I like cooking. Ya, atau bisa juga I'm Ayu. My hobby is cooking. Ya, kayak gitu ya. Jadi di sini Pak Guru menunjukkan 3 contoh ini dengan cara menjelaskan hobi diri sendiri itu dengan berbeda ya, dengan berbeda. Ini cara yang pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Ya. Cara yang pertama ini kita menyebutkan nama kita, lalu kita menyebutkan hobi kita dengan cara my hobby is dancing. Sedangkan yang kedua, kita menyebutkan nama kita dan kita menunjukkan atau mengatakan hobi kita dengan cara I like swimming, dengan mengatakan I like swimming. Beda di sini. Di sini my hobby is dancing. Di sini I like swimming. Di sini beda lagi. I am Ayu, I love cooking. Di sini menggunakan my hobby is dancing. Di sini menggunakan I like swimming. Di sini menggunakan I love cooking. Sekalipun penulisan yang berbeda, tetapi maksudnya adalah sama. Maksudnya sama. Ketiganya menunjukkan atau mau menjelaskan atau mau mengatakan hobiah, kegemaran. Cuman cara penggunaan kalimatnya itunya yang berbeda. Tapi sebenarnya artinya sama. Bisa ya? Oke. Dengan demikian materi kita pada pagi hari tentang hobi sudah berakhir. Pak Guru berharap bahwa anak didik sekalian boleh mempelajari materi pelajaran ini dalam video ini sendiri di rumah dengan baik ya. Bisa mendownloadnya agar bisa belajar sendiri ya. Kalau mau offline atau kalau mau tanpa data berarti harus mendownloadnya. Harus mendownloadnya sendiri dan menyimpannya di HP-mu agar para peserta didik sekalian bisa belajar sendiri ya, bisa belajar sendiri di rumah. Ya. Dengan demikian, pertemuan kita di pagi hari ini dengan materinya adalah hobi sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di lain pertemuan. Goodbye.